Di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian, hiduplah anak bernama Arka. Sejak usia 5 tahun, hidupnya penuh cobaan. Kemiskinan selalu menyertai ayahnya buruh tani. Penghasilan tak menentu. Hidup serba kekurangan. Saat usianya 7 tahun, musibah pun datang. Ayah tercinta pergi untuk selamanya, meninggalkan ibu dan 2 adik kecil dalam keadaan sangat susah. Rumah hanya dari bambu, atap dari daun kering, bocor bila hujan turun, seringkali perut lapar. Hanya makan umbi hutan atau air rebusan daun, pakaian penuh tambalan. Tak mampu menahan dingin, namun mereka tetap bertahan. Setiap pagi buta, Arka pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar, dijual dengan harga murah. Hasilnya tak seberapa, namun ia tak pernah mengeluh. Yang paling menyakitkan, bukan lapar, bukan lelah, tapi sikap orang terdekat saat mereka butuh pertolongan. Sanak saudara berpaling, bagaikan tak pernah kenal, datang meminta bantuan, malah diusir dengan kata yang menusuk di dalam hati, "Pergilah kalian. Kami pun tak punya, tak mau terlibat urusanmu." Begitu kata mereka, dengan tatapan merendah, penuh penghinaan. Tetangga pun demikian, menjauh bagaikan menjauhi penyakit yang menular. Hanya ada omongan buruk yang tersebar kemana-mana, membuat hati makin terluka. Arka sering duduk sendiri, menatap langit kelabu, menahan air mata. Mengapa aku begini? Mengapa yang dekat pun tak mau peduli sedikit pun? Hanya nasihat ibu yang menjadi penopang. Bersabarlah nak, semua ada hikmahnya. Tuhan tak akan lupa, kebahagiaan pasti tiba. Kata-kata itu selalu ia ingat, menjadi semangat hidupnya. Dan terus berusaha, terus bekerja keras, dan terus belajar. Dari buku bekas yang ada, ia cari ilmu pengetahuan sebagai jalan mengubah nasib. Meski tak ada yang peduli, meski tak ada yang menolong, ia tak pernah membenci siapa. Semua luka dan derita dijadikan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Saat usia 18 tahun, Arka memutuskan pergi, mencari harapan di kota. Hanya bawa pakaian seadanya, roti kering bekal ibu, dan tekad yang kuat. Berjalan kaki berhari-hari, melewati hutan dan sungai, tanpa rasa lelah. Sesampainya di kota, perjuangan makin berat. Ia tak punya apa-apa, bekerja apa saja. Kuli bangunan, pencuci piring, pembersih hingga pedagang kecil. Bekerja dari pagi sampai malam, hanya tidur sejenak. Tempat tinggal pun sempit. Namun di sela waktu itu, ia tak pernah berhenti belajar. Setiap malam ia membaca. Ilmu yang didapat disimpan baik-baik untuk bekal masa depan. Hingga suatu hari, ketekunannya terlihat oleh seorang pengusaha. Ia melihat Arka bekerja dengan jujur, cerdas dan ingin tahu. Diberikanlah kesempatan bekerja di kantor, mengurus dan mengelola usaha. Arka menyambutnya gembira, belajar dengan sungguh-sungguh, tak takut salah dan gagal. Setiap kesalahan dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Hasilnya terlihat nyata, usaha makin maju, semua orang kagum. Tak lama kemudian, ia berani memulai usahanya sendiri. Dengan uang tabungan dan ilmu yang dimiliki, berjualan barang kebutuhan. Awalnya banyak rintangan, banyak yang meremehkan, bahkan pernah rugi besar. Namun ia tak mundur, terus berinovasi, memberi layanan terbaik. Lambat laun usahanya berkembang makin besar, menyebar ke berbagai tempat, dari perdagangan hingga ke bidang industri dan pengembangan properti. 10 tahun berlalu, nama Arka terkenal sebagai pengusaha sukses. Ia punya banyak karyawan, hidup berkecukupan, dan dihormati semua orang. Ia bangun rumah indah, membahagiakan ibu dan adik, serta menolong sesama yang pernah susah sepertinya. Orang-orang yang dulu mengacuhkan dan menyakiti, kini datang menemuinya, meminta maaf sepenuh hati, ingin kembali dekat karena melihat keberhasilannya. Namun Arka tak pernah marah, ia memaafkan semuanya, karena tahu semua itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi kuat yang seperti sekarang ini. Ia sadar benar bahwa tak ada penolong yang lebih baik selain Allah SWT, yang mengubah air mata menjadi kebahagiaan, yang mengubah derita menjadi kejayaan abadi. Apakah kamu ada kisah tinggi yang dibagikan? Jika ada, boleh komen ceritamu. Jika kamu suka kisahnya, like, comment, share untuk mengingatkan sesama. Aktifkan notifikasi agar update konten selanjutnya.